Halo adik-adik Super Kids, jumpa kembali bersama dengan Kak Evi. Nah adik-adik, pada pagi hari ini yuk sama-sama kita mau beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ingetin juga nih buat kalian, jangan lupa untuk berpakaian yang rapi dan juga tidak sambil makan ya saat beribadah, karena kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin untuk beribadah. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita memulai ibadah, yuk sama-sama kita lihat hasil kreativitas kalian minggu lalu. Nah adik-adik, minggu ini kita sama-sama belajar bagaimana membuat bunga dalam pot. Nah, semoga adik-adik semua bersenang-senang dan juga enjoy ya selama mengerjakan kreativitas ini. Karena kita belajar bersama-sama. Dan sekarang, sebelum kita memulai ibadah, yuk kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami pada hari ini berkumpul kembali untuk beribadah. Tuhan, kiranya pada hari ini kami bisa kembali untuk mendengarkan cerita dan juga bisa belajar sesuatu Tuhan dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, yuk bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, sesudah kita memuji nama Tuhan, yuk sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa ya, lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa memuji nama-Mu, untuk bisa menyerukan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami dapat mendengarkannya dengan hati yang mau diajar, biarlah kami dapat belajar Tuhan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Laura. Halo adik-adik Super Kids, kembali lagi pada firman Tuhan hari ini ditemani bersama Kak Laura. Apa kabarnya? Semoga adik-adik semua dalam kondisi yang sehat dan juga sudah siap ya untuk mendengarkan cerita pagi ini. Nah adik-adik, hari ini Kak Laura mau bercerita tentang sebuah kisah pohon apel yang tulus. Wah, seperti apa ya Kak kisahnya? Yuk langsung kita simak bersama-sama.
Pada suatu hari, hiduplah sebuah pohon apel yang sangat besar. Pohon apel ini sangat senang karena setiap hari ada seorang anak kecil yang bermain di sekitarnya. Anak kecil ini juga sangat senang dan juga sangat sayang kepada pohon apel tersebut. Hingga hari berganti hari, seiring bergantinya waktu, anak kecil ini beranjak menjadi seorang remaja. Nah, adik-adik, remaja ini sudah tidak sering bermain di sekitar pohon apel tersebut. Tetapi ada suatu kali ia datang menghampiri pohon apel tersebut. Pohon apel yang melihat kehadirannya langsung menjadi senang. Bahkan langsung berteriak, "Ayo kita bermain lagi seperti dulu." Tetapi anak tersebut berkata, "Aku tidak memiliki waktu untuk bermain. Aku sedang sedih karena aku sedang membutuhkan uang. Aku ingin membeli barang ini, tapi aku tidak memiliki uang." Akhirnya, pohon apel berpikir sejenak. Aku bisa membantu kamu. Kamu bisa memetik buah yang ada di pohon aku ini, sehingga kamu bisa menjualnya di pasar dan kamu bisa mengumpulkan uang untuk membeli barang yang kamu butuhkan. Akhirnya anak tersebut sangat senang dan melakukan apa yang dikatakan pohon apel tersebut. Hingga hari berganti hari, kemudian datanglah anak ini kembali kepada pohon apel tersebut. Tetapi adik-adik, ternyata anak kecil ini sudah kembali bertumbuh menjadi seorang bapak-bapak. Sekarang ia memiliki anak dan juga memiliki seorang istri. Tetapi di sana ia juga sedang bersedih hati, sehingga pohon apel berkata, "Apalagi yang dapat aku bantu supaya kamu bisa kembali senang?" Akhirnya anak ini bercerita bahwa ternyata keluarganya ini sedang ditimpa oleh musibah. Rumahnya baru saja terbakar, sehingga ia sedang bingung bagaimana nanti aku akan tinggal, di mana anak dan juga istriku akan tidur malam ini. Akhirnya adik-adik, pohon apel ini juga kembali berpikir dan akhirnya pohon apel berkata, "Sebaiknya kamu memotong ranting-ranting dan juga pohonku supaya kamu bisa memiliki kayu untuk mendirikan rumah." Akhirnya anak ini melakukan apa yang pohon apel katakan. Hingga akhirnya suatu ketika anak ini kembali lagi untuk ketiga kalinya adik-adik. Di sana anak ini sudah menjadi kakek-kakek adik-adik. Dan di sana kondisi pohon apel juga udah sangat tua adik-adik. Bahkan pohon apel ini sudah tidak berbuah lagi. Sehingga pohon apel ini melihat kedatangan anak tersebut berkata, "Sepertinya aku tidak bisa membantu kamu kembali, karena kamu bisa melihat kondisiku sekarang. Aku sudah tidak berbuah, aku sudah lemah." Katanya seperti itu adik-adik. Tetapi, adik-adik tahu gak sih apa yang dikatakan kakek tersebut? Ia berkata, "Aku kembali kepadamu tidak untuk meminta bantuanmu, tetapi aku di sini datang untuk menemani kamu karena kamu telah menjadi temanku yang setia." Wah adik-adik, akhirnya pohon apel ini sangat senang. Bahkan pohon apel dan kakek tersebut yang tadinya menjadi anak dari anak kecil itu kembali menjadi sangat bahagia. Akhirnya mereka hidup saling berdekatan hingga akhirnya pohon apel itu mati dan juga kakek tersebut meninggal. Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita bisa belajar bahwa kita juga harus sadar ya adik-adik, kita memiliki sahabat dan juga kawan yang begitu setia dan juga tulus, yaitu Tuhan Yesus. Di mana Tuhan itu selalu ada untuk kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan Tuhan selalu ada di setiap kesusahan kita adik-adik. Maka itu kita harus setia ya, kita juga harus semangat dan juga mengasihi Tuhan Yesus. Oh ya adik-adik, jangan lupa juga ya, kita harus datang kepada Tuhan itu setiap saat,
bukan ketika kita memiliki suatu masalah dan butuh bantuan ya. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajar kami supaya kami boleh tetap setia, bersemangat untuk selalu mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami juga supaya kami boleh menyadari betapa besar kasih yang telah Engkau nyatakan ke dalam kehidupan kami. Dan kami boleh sadar betapa Engkau menjadi sahabat yang begitu penuh akan ketulusan dan juga kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kumpulkan kami minggu depan untuk kembali beribadah kepadamu. Sebab hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye Super Kids, sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik Super Kids, selamat pagi. Kita hari ini akan membuat kelinci dari kertas origami. Pertama, kita akan melipat kertasnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan lipat kertasnya seperti ini. Di sisi seperti ini ya. Nah, kita lakukan di kedua sisinya adik-adik, jadi seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan lipat ujungnya. Seperti ini adik-adik. Kita lipat, jadi seperti ini. Lalu, kita akan lipat ujungnya seperti ini, menjadi segitiga seperti ini. Nah, kedua-duanya kita akan lipat, jadi seperti ini. Nah, kita akan balik dan lakukan hal yang sama di baliknya adik-adik. Oke. Oke, jika sudah, sekarang kita akan tarik dan kita akan taruh ininya seperti ini. Lakukan di sisi yang sebelahnya. Nah, jika sudah, kita akan balikan seperti ini. Kita akan taruh seperti ini ya, kita lipat. Nah, seperti ini adik-adik. Dan lakukan di sisi yang sebelahnya juga. Oke. Sekarang kita akan lipat seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan lipat lagi. Sekarang kita akan membuat kupingnya ya. Seperti ini adik-adik. Lipat di kedua sisinya. Seperti ke atas seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita akan lipat ujungnya. Sekarang kita akan lipat ininya. Dan lalu adik-adik lipat ininya lagi ya. Nih, adik-adik lipat ininya. Oke. Jika sudah, adik-adik lipat seperti ini. Lalu adik-adik lipat seperti segitiga seperti ini ya. Nah, lalu kita lipat lagi. Seperti ini adik-adik. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan lipat seperti ini. Sisi yang satunya juga. Oke, kita tarik ininya di kedua sisinya supaya ini nanti jadi kakinya adik-adik. Oke, jika sudah ketarik jadi seperti ini adik-adik. Kita bisa lipat seperti ini. Lipat sekali lagi. Dan kita tinggal kasih matanya di atas ini. Dah, sekarang sudah jadi deh. Adik-adik jangan lupa dikerjakan ya, kakak tunggu minggu depan. Nah adik-adik, pada cerita hari ini kita sama-sama belajar ya, bahwa kita harus tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Baik dalam suka maupun duka, kita tetap selalu datang kepada Tuhan Yesus dan dekat padanya. Tidak terasa kita sudah berada di akhir ibadah. Nah adik-adik, kakak mau ingetin juga untuk jangan lupa mengerjakan kreativitas ya. Kakak tunggu paling lambat hari Sabtu agar bisa ditayangkan di YouTube Super Kids minggu depan.
Dan sekarang, yuk kita berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa kami telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami telah mendengarkan cerita, kami mau belajar Tuhan untuk dalam suka maupun duka kami tetap setia dan tetap dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Kami dalam keadaan yang sehat Tuhan, dan juga kiranya Engkau memberkati orang tua, teman-teman, saudara, dan juga guru-guru kami Tuhan. Pertemukan kami kembali minggu depan dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah, salam Super Kids. It's me.